Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dok sis. Pagi, Sehat hari ini? sehat Bang. Oh sehat banget. Ya dok sis, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi pertanyaan publik ya. Kemarin saya cek inbox, itu ada pertanyaan, dok sis, ada nggak sih kandungan halal atau haram dalam make up itu? Gitu. Pastinya ada. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman di rumah kan kita sekarang panggilnya cistik nih kan. Itu cistik itu apa sih? Singkatan dari ciwi cantik ya. Oh, gitu. Biar Oke, gampang ya oke, manggilnya oke, ya. oke. Jadi aku dan kamunya cistik, akunya Oke. doksis ya. Oke. Jadi kalau dalam kandungan makeup itu tentu aja ada yang halal dan ada yang haram. Nah kalau pertanyaannya ini menarik banget nih, emangnya ada yang haramnya? Pasti ada, karena satu, ternyata bahan-bahan yang haram ini justru jauh lebih murah harga barangnya gitu kan daripada yang halal, sehingga dimanfaatkan oleh industri-industri pembuat kosmetik ini atau makeup ini sendiri supaya meraup keuntungan jauh lebih besar. Jadi nggak hanya dalam makeup, tapi kita bahas juga sekalian skincare, karena zat-zatnya itu sebenarnya yang haram ada 15. Jadi kalau kita mau tahu tentang yang haram, kita harus pelajari yang 15 ini. Nah kita mungkin bahasnya 2 dulu kali Ya, ya. jangan terlalu banyak juga dok sis. Nanti biar kita jelaskan ke video-video berikutnya. Oke. Jadi kita minimal 2 dulu yang kita akan bahas supaya para viewers juga fokus dan tahu, dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat viewers di rumah. Oke, kita bahasnya 2 dulu kali ya. Karena kalau langsung 15 nanti muntah ya. Karena terlalu banyak materinya yang masuk. Oke, yang 2 ini yang paling serem ya menurut saya pribadi. Ini plasenta dan cairan amnion. Wah, ada gitu yang pakai plasenta? Ada banget, dan itu tuh justru banyak gitu kan, apalagi yang kosmetik yang KW-KW gitu kan, yang abal-abal, dan juga yang murahan gitu kan, yang nggak jelas lah itu produsennya siapa, perusahaannya itu siapa. Jadi kalau cistik di rumah, apalagi yang udah pernah hamil dan melahirkan, pastinya tahu apa sih itu plasenta dan cairan amnion. Nah kalau cistik di rumah yang belum hamil dan belum melahirkan mungkin agak bingung dengan plasenta dan cairan amnion itu sendiri. Jadi kalau plasenta kita jelaskannya lewat foto kali ya Bang ya. Oke. Nah ini di foto kita bisa lihat dalam rahim yang berisi janin. Janin ini pasti butuh sesuatu yang menghubungkan dia dengan ibunya. Itu fungsinya untuk pertukaran zat-zat metabolisme, misalkan oksigen, karbon dioksida, kemudian juga sekresi yang lainnya gitu kan. Sekresi itu pengeluaran zat yang disebutlah sampah. Jadi sampah harus dikeluarkan, dan janin juga butuh asupan nutrisi atau asupan darah, asupan oksigen, dan ini plasenta ini yang menghubungkan. Jadi plasenta ini organ yang ada di dalam rahim, nempel atau nemplok di dinding rahim dan menghubungkan ibu dengan janinnya. Nah, di situ terjadi, nah di si plasenta itu kan karena banyaknya pembuluh darah sehingga menyebabkan dia kaya akan nutrisi. Sehingga kalau janin sudah dilahirkan, plasenta kan harusnya dibuang. Apalagi kalau untuk cistik di rumah pasti tahu kalau plasenta manusia harusnya dikubur gitu kan, seperti itu. Nah, ternyata dalam industri kosmetik sendiri, apalagi di negara-negara yang melegalkan aborsi seperti negara-negara Tiongkok, Thailand, dan lain sebagainya, itu proses aborsi itu kan dilegalkan. Nah, ini si plasentanya dikemanain, cairan amnionnya dikemanain? Ternyata jadi perdagangan tuh Bang. Nah, itu diperjualbelikan, dan yang beli itu justru industri kecantikan gitu. Nah, produknya dijual ke kita beli. Waduh, Serem juga ya kalau gitu. serem banget. Nah, untuk yang kedua, cairan amnion itu adalah kita sebutnya cairan ketuban ya kan. Di dalam rahim itu kan janin supaya tidak terbentur, maka harus ada cairan yang melindunginya. Nah, cairan ini sangat bermanfaat untuk nutrisi kulit. Fungsinya untuk menghaluskan kulit Bang. Nah, tapi kan balik lagi kan, kita kan sebagai muslimah, cistik-cistik di rumah yang tentunya saya yakin lah pada solehah semua gitu, insya Allah ya.
nggak mau kan kalau misalkan kita mengkonsumsi zat-zat yang haram. Nah, zat-zat yang haramnya ini apa? Ya salah satunya yang dua ini ya, plasenta dan cairan amnion. Jika berasal dari manusia dan juga hewan-hewan haram seperti babi, yang paling sering itu babi ya. Kalau anjing jarang sih, cuma kalau ya setahu saya untuk industri kosmetik itu banyak banget menggunakan zat-zat dari babi. Karena apa? Murah sekali harganya tuh Bang, dan itu kayak udah jadi perdagangan bebas aja gitu. Bukan hanya di negara-negara yang melegalkan aborsi aja, bahkan di Indonesia sendiri jual beli untuk unsur-unsur babi itu sangat luas segmennya gitu, sangat besar marketnya, dan kita tidak menyadari itu. Jangan sampai kita sebagai muslimah itu tidak berhati-hati menggunakan makeup. Oke lah, sholat kita sudah terjaga, wajibnya, sunnahnya, saumnya dan lain sebagainya, tapi ketika kita pakai makeup, kita tidak sadar bahwa krim ataupun lipstick ataupun lip balm kita itu mengandung zat-zat yang haram. Jangan sampai seperti itu. Saya boleh sebutkan biasa produk-produk yang mengandung plasenta itu sendiri biasanya ya. Satu dari lipstick. Nah, makanya bisa termakan kan, ikut termakan. Terus yang kedua lip balm. Nah, itu bisa termakan juga. Jadi kan zat yang haram ikut termakan. Nah, gimana kalau misalkan di kulit? Nah, di kulit kan nggak ikut termakan. Jangan lupa kalau kulit kita itu bisa menyerap sesuatu yang ada di lapisan di atasnya. Jadi tetap masuk ke dalam peredaran darah sehingga akan menyebabkan tubuh kita juga mengandung hal-hal yang haram itu sendiri. Nah, efeknya kan kita sebagai muslim dan muslimah tahu jika kita mengkonsumsi atau mengkonsumsi itu tidak hanya makan loh ya, tidak hanya minum, tapi juga memakai gitu kan. Sama seperti halnya kalau kita pakai pakaian gitu kan. Contohnya aja laki-laki tidak boleh pakai sutra karena haram. Nah, itu kan ada penjelasan medisnya juga ada, penjelasan ilmiahnya juga ada. Nah, berarti kita tidak boleh mengkonsumsi, makan, minum, memakai pun tidak boleh. Karena oke lah kalau aku kan cuma pakai krimnya di kulit, nggak dimakan, nggak masuk ke dalam saluran pencernaan. Hello, itu masuk loh ke dalam kulit kamu, masuk juga ke dalam peredaran darah kita gitu kan. Dan ini bisa menyebabkan doa-doa kita menjadi tidak makbul Bang, gitu kan, yang kita baca tentang fikihnya seperti itu. Berarti bukan hanya di area bibir yang mungkin termakan ya, tapi kalau di kulit juga bisa menyerap juga, ya. Karena si plasenta dan cairan amnion ini bahkan sampai ada yang terkandung di dalam bedak. Wow. Ada juga di dalam sabun mandi. Wow. Ada juga yang di krim wajah. Ada juga yang benar-benar di lotion, jadi seluruh tubuh kita bisa pakai gitu kan. Nah, ini benar-benar kita harus jaga banget gitu kan. Kalau misalkan untuk yang bedak, kok kadang kepikiran nggak, kok dari plasenta gitu kan. Plasenta itu kan benda padat, kemudian kok emang ada ya buat bedak. Nah, jangan salah nih, sekarang nih lagi ngetren banget, cuma saya nggak mau sebutin mereknya ya, bedak yang dibilang waterproof ya kan, sering dipakai sama MUA gitu kan. Sering dipakai untuk supaya waterproof, nggak bleber ketika nangis gitu kan pengantinnya, kemudian tidak keluar keringat juga, terus wudhu pun nggak masuk akhirnya. Nah, kebayangkan ini bedak, kemudian di dalamnya tuh ada kandungan plasentanya. Plasenta itu jadi fungsinya untuk menjaga kekenyalan. Jadi dia bisa ketika pakai bedak itu kelihatannya licin, si keriput-keriput halus pun tersamarkan gitu. Dipakai terus-terusan juga akan menyebabkan kulitnya kenyal, lembab, bagus seperti itu. Tapi jangan salah, ada juga plasenta dan cairan amnion yang halal hukumnya. Oh gitu. Itu dari plasenta atau cairan amnion apa tuh? Biasanya dari sapi atau domba. Jadi hewan yang halal otomatis plasenta dan juga cairan amnionnya juga halal karena kan melalui persalinan gitu kan. Kecuali kalau dagingnya yang kita manfaatkan, dagingnya atau gelatinnya atau zat-zat lain dari hewan-hewan halal, tapi disembelihnya tidak sesuai dengan syariat, maka dia akan menjadi hukumnya haram juga gitu kan. Kalau kita baca ingredientsnya, gimana cara kita mengenalinya? Oh, plasenta, karena nggak akan mungkin plasenta itu akan ditulis di dalam ingredients. Nah, ada bahasa lain nggak? Ada bahasanya, biasanya disebutin protein. Oh, protein. Nah, okay. Biasanya kalaupun dia berani mencantumkan tentang ingredientsnya semuanya, dia akan mencantumkan protein aja supaya alibinya seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati ya teman-teman yang pakai
makeup yang apalagi yang import gitu kan, high end. Bukan berarti yang high end atau yang import itu yang berasal dari luar negeri itu haram semuanya, tidak gitu kan, karena justru kalau di luar negeri lebih ketat gitu kan pengawasannya dan ingredients itu harus ada. Sedangkan di Indonesia itu sekarang ini marak sekali karena Indonesia itu menjadi market terbesar di Asia bahkan di dunia untuk masalah skincare loh. Bayangkan negara kita ini lagi benar-benar dijadiin pasar sama mereka yang industri-industri kecantikan itu. Karena dengan jumlah populasi penduduknya yang 260 jutaan ya, bahkan sekarang 270 jutaan, ini sebuah market yang besar. Bahkan bukan hanya di Asia, mungkin di dunia. Ini semua market apapun menyasar kepada Indonesia. Dan stigmanya masyarakat Indonesia sendiri, wanita-wanita Indonesia itu tidak bangga dengan kulit eksotisnya. Mereka itu ingin cantik yang putih gitu kan. Nah ini nih stigma yang salah dan orang-orang bisnis kecantikan itu memanfaatkan ini sebagai lahan. Padahal kalau orang-orang bule Eropa gitu ya, Amerika malah sukanya dengan kulit-kulit orang Indonesia ya. Iya, mereka itu iri gitu kan. Bahkan kemarin saya sempat ketemu sama teman-teman muslimah dari seluruh dunia gitu kan. Kebetulan Allah kasih saya kesempatan. Di situ saya ngobrol, mereka itu bilang, "Wow, Indonesian women are so beautiful." Karena bilangnya kulitnya cantik. Terus juga mereka nggak punya freckles tuh yang kayak bintik-bintik di kulitnya ya. Mereka bilang wanita Indonesia meskipun sudah tua itu akan terlihat ya kulitnya bagus-bagus aja. Mereka tuh iri loh sama kita. Kok kita nggak bersyukur seperti itu? Untuk viewers ya, jadi kita harus bersyukur dengan kulit kita terutama ya, dengan ciri khas Asianya, dengan apa sih namanya? Dengan keeksotisannya. Susah saya mulai bisa membedakan ya. Yang pertama memang harus ingredientsnya dulu yang dilihat dalam memilih makeup. Baik viewers, itu saja yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan next time dan next video kita bisa membahas 13 dan bisa membuat video yang lebih bermanfaat dari ini semua. Amin ya rabbal alamin. Baik viewers, itu saja yang bisa kita bahas. Dan next time kita akan bertemu lagi. Bye-bye.